dengan tema SOP dan SPM di Puskesmas. Selamat menyaksikan. Selamat siang, halo semua. Aku Triana sebagai pembawa acara di podcast kali ini. Topik kali ini yaitu tentang SOP dan SPM di Puskesmas. Nah, kali ini aku gak sendirian. Aku bersama narasumber yang akan membersamaku dalam podcast kali ini. Baik, mungkin para narasumber boleh memperkenalkan diri masing-masing. Oke, baik. Halo semua, perkenalkan nama aku Ria. Di sini aku sebagai koordinator PMIK dan di sini aku nggak sendirian juga, aku berteman dengan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Arun. Saya di sini sebagai kepala Puskesmas. Perkenalkan, nama saya Nani Saputra. Di sini saya bertugas sebagai perawat di Puskesmas. Dan perkenalkan, saya Isna sebagai dokter yang bertugas di Puskesmas. Perkenalkan, nama saya Olivia, saya sebagai kepala administrasi di Puskesmas. Oke, baik. Mungkin langsung saja kita bahas topik utamanya. Pertanyaan pertama yaitu apa sih pentingnya SOP di Puskesmas? Mungkin bisa dijelaskan langsung oleh kepala Puskesmasnya. Silakan. Baik, di sini saya akan menjawab tentang apa itu SOP. SOP di Puskesmas itu sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. SOP di Puskesmas juga berperan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien. Ternyata memang seperti itu ya SOP di Puskesmas. Mungkin pertanyaan selanjutnya, yang dimaksud dengan SPM di Puskesmas itu seperti apa ya? Mungkin bisa dijelaskan oleh tenaga administrasinya. Baik, jadi SPM itu di Puskesmas adalah standar pelayanan dasar yang harus disediakan oleh Puskesmas untuk memastikan layanan dan kesehatan yang berkualitas dan konsisten. SPM mencakup berbagai jenis pelayanan kesehatan yang wajib seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan wanita, dan juga pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar. Baik, tadi kan sudah dibahas pentingnya SOP dan pentingnya SPM di Puskesmas. Di sini aku mau tanya juga seputar kakak medis. Kakak medis kan sudah berada ke level 3. Bagaimana konsep SOP-nya mengikuti transformasi digital di pelayanan Puskesmas? Bisa dijelaskan langsung oleh Dr. Fitra, silakan dijelaskan. Oke, izin masuk ya sebelumnya. Sebelumnya aku mau menjelaskan terkait PMK nomor 24 tahun 2022. Nah, di situ dijelaskan bahwa seluruh fasilitas layanan kesehatan termasuk Puskesmas itu wajib menerapkan RME dan itu paling lambat itu diterapkan tanggal 31 Desember 2023. Nah, konsep pelayanan RME di Puskesmas ini sebenarnya masih sama ya sama sebelumnya. Cuman bedanya itu kali ini itu secara elektronik yang dimana di bagian pendaftaran itu sudah tidak membutuhkan kertas lagi seperti itu. Baik, berarti pasti sudah ada perubahan SOP. Mungkin selanjutnya saya mau nanya bagaimana langkah-langkah pembuatan SOP di Puskesmas. Mungkin bisa dijelaskan oleh petugas perawat di Puskesmas. Baik, di sini saya menjelaskan langkah-langkah dalam pembuatan SOP. Untuk bagian RM yang sudah beralih ke RME yaitu 1. Identifikasi proses utama, dan yang kedua pembentukan tim penyusun SOP, yang ketiga analisis proses dan risiko, yang keempat penulisan SOP, yang kelima pengujian dan simulasi, yang keenam revisi berdasarkan umpan balik, yang ketujuh pengesahan dan implementasi, yang kedelapan monitoring dan evaluasi berkala, dan yang kesembilan dokumentasi dan penyimpanan. Baik, pertanyaan terakhir yang dapat dijawab oleh Dr. Isna yaitu apa sih peran SPM dalam memastikan standar pelayanannya efektif bagi pasien? Baik, izin menjawab. Peran SPM dalam memastikan pelayanan yang efektif yang itu yang pertama menjamin ketersediaan layanan dasar yang berkualitas, yang kedua menjaga aksesibilitas dan kesetaraan layanan, yang ketiga mendorong pemantauan dan evaluasi layanan, dan keempat mencegah dan mengendalikan penyakit, dan yang kelima meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, dan yang terakhir
memastikan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Wah, ternyata SOP dan SPM di Puskesmas memang seperti itu ya. Sekarang kita jadi lebih paham dan lebih mengerti tentang hal tersebut. Baik, mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih kepada para pemirsa yang sudah menonton podcast kali ini. Mungkin para narasumber bisa saya goodbye dulu ke kameramen. Bye. Baik, sekian podcast kali ini. Terima kasih. Selamat siang.